Itali. Stephen dan Alia sudah tiba di negara Itali. Mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah di negara tersebut. Alia sangat senang karena dia baru pertama kali menginjakkan kakinya di Eropa. Saat ini mereka sedang berada di kota Roma untuk melihat Colosseum, bangunan yang sangat terkenal di Roma. Dulunya bangunan Colosseum merupakan arena gladiator. Ada bangunan amphitheater yang digunakan sebagai tempat orang menonton pertunjukan. Sayang, aku ingin naik gondola di kanal yang sangat terkenal dan romantis itu, ucap Alea pada suaminya. Maksudmu Grand Canal di kota Venice? Nanti kita akan ke sana setelah makan malam. Banyak tempat romantis di kota Venice, apalagi pada saat malam hari. Menaiki gondola dan melihat indahnya kanal dengan suasana yang sangat romantis, jawab Stephen memeluk istrinya dari belakang. Baiklah, kalau begitu sekarang kita kembali ke hotel, mandi dulu, makan siang. Setelah itu kita istirahat sebentar sebelum ke Venice, ucap Alea. Aku akan menyuruh Reno untuk memesan kereta ke Venice. Roma ke Venice berjarak 3 jam, 45 menit jika naik kereta dengan kereta cepat Breccia-Argento atau Breccia-Rossa yang merupakan kereta tercepat di sini, ucap Stephen sambil mengambil HP dan menghubungi asisten pribadinya tersebut. Setelah itu mereka kembali ke hotel untuk membersihkan diri. Alia dan Stephen sedang berendam di bathtub dengan ditaburi kelopak mawar yang menambah keharuman sensasional. Setelah setengah hari mereka jalan-jalan, Alia duduk di atas Stephen, melakukan gerakan bercinta dengan posisi yang sangat disukai oleh Stephen. Stephen mengerang, kedua tangannya memegang pinggul dan membantu Alia bergerak. Memang kata orang bercinta di bathtub sensasinya sangat luar biasa. Setelah puas dengan sesi berbagi gaya di dalam air, akhirnya mereka menyudahi acara mereka dengan menyiram tubuh mereka di bawah shower. Sayang, aku sudah memesan makanan. Kita makan di kamar saja sambil istirahat, ucap Stephen yang sedang memakai kaos santai dan celana boxer. Terserah kamu aja sayang, jawab Alia yang sedang melihat HP-nya. Kenapa Mami melakukan panggilan banyak sekali pada waktu kita mandi? Alia melihat beberapa panggilan dari maminya. Papa dan Mama juga sayang. Mereka menelpon berkali-kali ke HP-ku. Sebaiknya aku hubungi mereka sekarang, ucap Stephen yang langsung melakukan panggilan balik. Halo Pa, ada apa menelpon kami? Apa? Baiklah, kita akan pulang ke USA sekarang. Ada apa sayang? Tanya Alia yang melihat raut wajah Stephen yang berubah pucat. Kakek kritis sayang. Sebaiknya kita berkemas dan pulang sekarang. Bulan madunya kita tunda terlebih dahulu, ucap Stephen. Apa? Kakek Albert? Baiklah sayang, ayo kita segera kembali ke USA, jawab Alia tidak kalah khawatir. Alia dan Stephen segera pulang ke USA setelah mendengar kabar bahwa kakek Albert kritis. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang hampir 13 jam, akhirnya mereka sampai di Olympia pada pukul 2 dini hari dan langsung bergegas ke rumah sakit di mana kakek Albert dirawat. Di dalam ruang rawat berkelas VIP itu, sudah ada Carol dan Rebecca, sedangkan Richard dan Kevin sedang berada di ruangan dokter untuk mendengarkan penjelasan terkait kesehatan kakek Albert. Alia dan Stephen telah sampai dan masuk ke ruang rawat kakek Albert setelah mereka dijemput oleh Samuel. Reno juga berada di rumah sakit, berjaga di depan pintu kamar ruang rawat kakek Albert bersama para bodyguardnya. Mami, Alia memeluk mamnya yang sedang menangis itu. Kakekmu Al, kisah Carol. Carol merasa sangat sedih melihat kondisi dedinya itu. Baru 2 bulan mereka bertemu dan bersama setelah 3 tahun. Mereka berpisah. Ada rasa penyesalan terdalam yang dirasakan oleh Carol. Tenang Mom, kakek pasti baik-baik aja, ucap Alia melepaskan pelukan mereka. Kakek Albert memang sudah melewati masa kritisnya dan dipindah ke ruang rawat. Sayang, kalian sudah sampai? Tanya Rebecca memeluk Stephen dan Alia. Bagaimana kondisi kakek mah? Tanya Stephen.
Kakek sudah melewati masa kritis, tapi dia belum siuman, jawab Rebecca sedih. Richard dan Kevin masuk ke dalam ruangan. Terlihat Kevin sangat sedih, karena setelah dia mengetahui bahwa Albert adalah kakeknya, saat itu pula dia begitu dekat dengan kakeknya. Begitupun dengan kakek Albert, dia seperti melihat dirinya saat muda dulu, bukan hanya postur tubuh, wajah dan perawakan yang sama, tapi sifat Kevin hampir mirip dengannya. Seperti sudah bertemu dengan soulmate-nya, Kevin dan kakek Albert pun sangatlah kompak. Sebaiknya Carol dan Rebecca pulang dulu bersama Alia dan Stephen. Pasti mereka sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Biar aku dan Kevin yang menjaga kakek di sini, ucap Richard. Tapi Richard, aku ingin tetap di sini, di sisi Daddy, ucap Carol. Sister, sebaiknya kita pulang dulu. Besok kita kesini lagi. Rebecca menyentuh bahu Carol. Sam, Reno, antarkan mereka ke mansion. Richard memanggil Samuel dan Reno yang berada di luar. Alia dan Stephen pun hanya pasrah, karena mereka juga sangat kelelahan dan butuh istirahat. Mereka hanya bisa berdoa, semoga kakek Albert segera siuman dan sembuh. Sayang, aku merasa sangat sedih melihat kondisi kakek, padahal aku belum lama mengenalnya. Kakek sangat baik dan penuh kasih sayang, ucap Alia yang kini telah berada di kamar berbaring di ranjang dengan bersandar di dada Stephen. Kita doakan yang terbaik untuk kesembuhan kakek. Sekarang sebaiknya kita tidur dulu. Besok kita ke rumah sakit lagi, ucap Stephen mencium pucuk kepala istrinya. Mereka pun langsung terlelap karena memang sangat kelelahan. Jam sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Baru terlelap sekitar 2 jam, tiba-tiba pintu kamar diketuk sangat keras. Alia menggeliat mendengar suara ketukan itu, sedangkan Stephen tidak bergeming sama sekali. Lalu Alia pun bangun karena ketukan pintu semakin keras. Ada apa, Sam? Tanya Alia yang melihat Samuel berdiri dengan wajah tegang. Nona Alia, ada kabar dari rumah sakit bahwa Tuan Albert. Samuel menghentikan ucapannya. Kakek kenapa, Sam? Ada apa dengan kakek? Tanya Alia panik ketika menyadari perubahan wajah Samuel yang sudah menahan air matanya. Tuan Albert telah tiada, Nona. Kakek? Tidak mungkin. Hari ini adalah hari paling berduka untuk keluarga Alia dan Stephen. Kakek Albert telah dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Selain juga karena penyakit komplikasi yang dideritanya pada tahun-tahun terakhir ini. Albert adalah orang yang berjiwa besar dan bekerja keras semasa hidupnya. Jenazah telah disemayamkan di peristirahatan terakhirnya. Seluruh keluarga sangat berduka dengan kepergian sang kakek. Saat ini di sana sedang musim dingin, di mana biasanya salju turun. Alia menatap sang adik Kevin yang masih setia memegang nisan sang kakek. Tidak ada air mata lagi yang jatuh. Hatinya sangat hancur ketika mengetahui kakeknya telah tiada untuk selamanya. Kevin yang saat itu selalu setia di samping Albert saat di rumah sakit, menangis meraung-raung, tidak terima bahwa sang kakek telah meninggalkannya. Sayang, ayo kita pulang, ajak Stephen kepada Alia. Tapi bagaimana dengan Kevin? Tanya Alia, karena memang semua keluarga dan pelayat yang datang sudah pulang sejam yang lalu. Banyak ucapan duka cinta yang terus mengalir untuk keluarga Benedict. Ada Samuel yang akan menemaninya. Sekarang kamu harus istirahat, sayang. Tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Sebenarnya aku pun begitu sedih dan shock dengan kepergian kakek. Tapi apakah kita akan terpuruk? Kasihan Mami Carol juga. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghiburnya? Nanti kita akan menjenguknya, ucap Stephen yang diangguki oleh Alia. Carol sampai pingsan 2 kali mengetahui sang Daddy telah meninggal. Sampai sekarang Carol masih selalu didampingi Rebecca yang masih terbaring lemas di rumah sakit karena harus opname. Dia yang tadinya ikut ke pemakaman untuk melihat jenazah sang Daddy untuk terakhir kalinya, langsung pingsan lagi ketika peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Maka dari itu Carol langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya terguncang. Alia dan Stephen berpesan kepada Samuel untuk menemani Kevin
yang sepertinya masih betah berada di makam sang kakek. Stefan mengajak Alia pulang ke mansion untuk makan siang dan bersih-bersih sebelum mereka pergi ke rumah sakit menjenguk maminya Carol. Kakek, kenapa begitu cepat kamu meninggalkanku? Aku masih ingin bersamamu, berbagi cerita dan merasakan lembut tanganmu mengusap kepala aku, Kek. Kenapa secepat ini kamu pergi? Ucap Kevin mencengkram dadanya. Dia ingat seminggu sebelum kakek Albert meninggal, mereka sempat menghabiskan waktu bersama sepanjang sore hari. Kevin yang saat itu menceritakan tentang bagaimana masa kecilnya tanpa seorang dede. Tapi dia mempunyai mami dan kakak perempuan yang begitu menyayanginya. Dia juga menceritakan kisah cintanya terhadap seorang gadis dari Asia, tepatnya berasal dari Indonesia. Flashback on. Kevin, bagaimana dengan kuliahmu? Kakek berharap kamu belajar keras dan bisa meneruskan dan mengembangkan Benedict Corporation menjadi perusahaan besar di USA. Ucap Albert. Ya, Kevin berjanji akan menjadikan Benedict Corporation menjadi perusahaan nomor 1. Jawab Kevin semangat. Apakah cucuku ini mempunyai kekasih? Tanya Albert kepo. Kevin hanya cengengesan. Selama ini dia belum pernah berpacaran atau dekat dengan seorang wanita. Mungkin hanya dengan sepupunya Brenda dia bisa dekat. Tapi akhir-akhir ini ada seorang wanita yang menarik hatinya. Dia adalah teman Brenda yang sama-sama berasal dari Indonesia. Sudah sekitar 5 bulan Kevin dekat dengan gadis itu. Kevin belum punya seorang kekasih, tapi ada seorang wanita yang menarik hati Kevin. Jawab Kevin tersenyum malu. Wah, siapa wanita hebat yang bisa merebut hati cucu dari Tuan Albert Benedict itu? Ucap kakek Albert tergelak. Kevin hanya tersenyum menanggapi pertanyaan kakeknya. Namanya Thalia, dia satu universitas dengan Kevin. Kita belum lama dekat dan dia berasal dari Indonesia. Jawab Kevin. Wah, kakek jadi ingin bertemu dengan wanitamu itu. Ucap kakek Albert. Dia belum menjadi wanita aku, Kami masih berteman biasa. Aku pun belum mengatakan tentang perasaanku. Jawab Kevin. Ku harap kamu bisa menemukan wanita yang tepat dalam hidupmu. Seperti Stefan yang sudah mendapatkan wanita yang sempurna. Ku harap cucuku satu ini juga bisa mendapatkan wanita yang tepat. Albert mengusap kepala Kevin. Kevin begitu bahagia bisa bersama menghabiskan waktu dengan kakek Albert. Flashback off. Kevin mengusap pipinya merasakan kehilangan. Memang sangat menyakitkan, tapi dia harus tegar menerima kenyataan. Tuan muda, mari kita pulang. Sebentar lagi salju akan semakin banyak yang turun. Kita harus segera sampai ke mansion. Ucap Samuel. Kevin pun langsung menurut. Sudah hampir 3 jam Kevin berada di makam kakeknya. Kemudian Samuel membukakan pintu mobil untuk Kevin. Bulatan kristal salju sudah mulai turun. Kevin mengadakan wajahnya ke atas menikmati setiap butiran salju yang menaruh ke wajahnya. Lalu setelah itu dia masuk ke dalam mobil. Stefan dan Alia sedang menjenguk mami Carol di rumah sakit. Carol masih tertidur setelah diberikan obat oleh dokter. Ma, gimana keadaan mami? Tanya Alia yang sudah berada di ruang rawat Carol. Mami Carol baik-baik saja sayang. Sekarang dia sedang istirahat setelah minum obat. Kata dokter nanti kalau sudah bangun, Mami Carol sudah boleh pulang. Jawab Rebecca tersenyum. Stefan memeluk Alia menenangkan istrinya itu. Dia merasa kasihan melihat semua keluarganya yang terlihat sangat rapuh. Sebaiknya Mama pulang aja. Aku dan Alia akan menunggu Mami di sini. Ucap Stefan yang melihat Rebecca sangat kelelahan. Baiklah, aku akan pulang dengan Reno. Tolong jaga Mami Carol ya sayang. Papa sedang pulang ke Seattle. Ucap Rebecca. Setelah kepergian Mama Rebecca, Alia yang masih dipeluk Stefan langsung menghampiri ranjang Carol. Alia menumpahkan air matanya di sisi sang mami. Hari setelah pernikahan yang seharusnya momen untuk bulan madu, harus menjadi hari berduka dan paling menyedihkan. Stefan merengkuh Alia ke dalam pelukannya. Saya sudahlah, jangan bersedih lagi, ucap Stefan.
Alia masih terisak di pelukan Stefan. Jangan seperti ini, nanti Mami akan menjadi tambah sedih kalau melihatmu menangis. Stefan menghapus air mata Alia, mengusap pipinya dengan lembut. Alia terlihat lebih tenang. Memang dia sangat sedih ditinggal oleh kakek Albert. Tapi dia juga merasa tenang karena ada Stephen dan masih banyak orang yang berada di sampingnya. 1 bulan kemudian, Kevin sedang berada di kampusnya. Saat ini dia baru saja keluar dari dalam kelas dan menuju ke kantin. Tiba-tiba matanya melihat seorang wanita yang saat ini mengisi hatinya, sedang bersama seorang laki-laki. Mereka terlihat tertawa bersama menuju ke arah parkiran. Talia sedang bersama siapa ya? Gumam Kevin. Dada Kevin terasa sesak, hatinya sakit melihat wanita yang dicintainya sedang pergi bersama dengan laki-laki lain. Apalagi mereka terlihat begitu sangat mesra. Kevin berusaha mengejar Talia, tapi mereka telah masuk ke dalam mobil dan meluncur meninggalkan area kampus.